Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada sesi ini, kalau sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bagaimana pengoptimalan Google Sheet dalam pembelajaran, kali ini Ibu akan memberikan tutorial bagaimana mengoptimalkan penggunaan Google Dokumen dalam pembelajaran. Jadi, walaupun berjarak secara fisik, kolaborasi tim atau kerja kelompok tetap bisa termungkinkan untuk dilaksanakan. Oke, check it out video ini, saksikan dari awal hingga akhir ya, biar nggak gagal paham. Oke, baiklah. Yang kedua, Ibu akan memberikan contoh bagaimana caranya kita mengerjakan soal pada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang Ibu berikan dalam bentuk Google Sheet ya. Caranya sama, kamu bisa masuk Google Chrome atau Firefox ya. Kalau tadi Ibu contohkan di Firefox, sekarang di Google Chrome, sama aja ya. Mau masuk dari mana aja sama aja. Oke. Ini di Google Classroom-nya Putri Riri sebagai murid ya, Ibu sebagai murid. Tampilan kalian akan seperti ini. Kita mau beri contoh yang di 8B ya. Kalian kan akan seperti ini nanti. Oke. Sip, di 8B ini kamu klik classwork ya, atau tugas kelas. Nah, kemudian di pertemuan 1 di sini kamu klik. Nah, di sini ada LKPD kan. Kalau ini kan individu, ini langsung dikerjakan, kamu submit ya. Otomatis responnya akan terkirim ke Ibu. Sekarang yang nggak biasa itu kan yang ini ya, yang LKPD-nya ini. Ini kamu klik. Ini banyak yang bertanya dan kesulitan untuk pengerjaan yang ini. Tunggu lagi loading. Jadi tampilannya akan hitam seperti ini, dan ini nggak bisa langsung kita ketik apa-apa ya. Kita klik ini nggak akan bisa. Jadi gimana caranya? Ini bagian atas, kamu lihat di sini ada buka dengan, terus ada segitiga ke bawah ya. Ini kita klik. Kamu klik lagi Google Dokumen. Ini kamu klik Google Dokumen. Ya. Jadi nanti setiap anggota kelompok itu janjian jam berapa nih mau mengerjakannya. Nggak perlu ketemuan di satu tempat, di satu lokasi ya. Tinggal buka aja di perangkat masing-masing, bisa lewat handphone atau lewat laptop ya. Oke, kalau udah begini kemudian isi ya. Jadi setiap orang kan nanti isi misalkan ini kelas tadi 8B ya, kelas 8B, nama anggotanya ada Andi, nomor absennya 5, ada Mutiara misalkan, nomor absennya 27, dan seterusnya ya. Ini tinggal diisi aja. Kalau udah diisi ya, Ibu lengkapin deh. Budi, nomor absennya 9 gitu ya. Ada Amalia, nomor absennya 2. Ada Cynthia, nomor absennya itu 13. Ya, setelah diisi seperti ini, lalu kerjakan secara bersama-sama. Ini siapa aja bisa sambil ini ya. Misalkan ini Ibu isi duluan. Ini negara paling utara adalah Myanmar misalkan. Nah, terus teman kamu yang satunya lagi isi juga, dan seterusnya sampai terisi semua, terus sampai bawah. Cara diskusinya gimana Bu? Kamu bisa sambil video call pakai WhatsApp ya. Video call WhatsApp itu kalau kamu lihat ada titik 3 di atas, itu ada tanda tambah. Nah, itu kamu bisa video call lebih dari 1 orang. Itu bisa sampai 4 orang kalau nggak salah ya. Maksimal 4 sih, maksimal 4. Jadi ganti-gantian aja kalau karena kalian 5 kan. Jadi 1 nanti keluar, kalau yang udah paham masuk lagi 1, supaya bisa terjalin diskusinya gitu. Sambil langsung isi di sini. Oke. Dan ini nanti di tampilan Ibu sebagai guru. Ini kita lihat ya, di Ibu sebagai guru di 8C ya, di 8C. Oh sorry, 8B tadi. Di 8B ini akan otomatis berubah ya. Kita lihat di tugas kelas, di pertemuan 1, di sini Ibu buka. Buka dengan Google Dokumen. Nah, sudah terlihat bahwa ada yang ngisi gitu kan. Oke, jadi ketika misalkan kamu mau ngisi ternyata udah diisi sama orang, ini udah diisi sama orang, kamu tuh masih 8B, tapi kamu bukan ini, kamu tinggal ini kamu copy
ya, karena kamu kan mau diskusi online nih, jadi jangan diunduh dulu. Kamu diskusi online, ini kamu copy ya, Ctrl C atau klik kanan ya, terus salin, terus kamu klik di bawah sini, terus kamu Ctrl V ya, atau kamu pakai klik kanan tempel ya, hasilnya seperti ini. Nah kalau udah ditempel, jadi kamu jangan nindihin hasil orang gitu ya. Nih, jadi kan tadi yang ini punya Andi ya, Andi 8B dari kelompok, tulis kelompoknya jangan lupa. Ini kelompok A misalkan. Nah, kamu yang kelompok B di bawah ngisi lagi. Jadi nggak saling menindih ya. 8B ini kelompok C yang lagi diskusi. Atas nama siapa? Ganti ya. Ini ganti jadi nomor 1. Nomornya nanti gantinya setelah download aja ya. Ini kamu ganti jadi siapa namamu? Misalkan Ratih ya, Ratih. Ini nomor absennya 35 ya, diganti aja dan seterusnya. Terus kamu isi sesuai dengan diskusi kamu, jangan ngikutin atau copy paste dari hasil orang ya. Kalau udah langsung buru-buru kamu download ya. Kamu download caranya file, kemudian download dalam bentuk Microsoft Word ya. Ini klik Microsoft Word. Nah, download. Oke, kita download, lagi loading ya nih, lagi loading. Oke, kalau udah ini kita buka ya, ini birunya udah selesai semua, artinya udah selesai, udah tuntas. Nah, udah nggak ada lingkaran ya, ini kita klik. Nah nanti yang melakukan ini boleh satu orang, kemudian dikirim hasilnya ke yang lainnya, atau semua melakukan ini juga boleh ya. Oke, kalau udah ini enable-nya kita klik supaya bisa diedit. Nah, tadi kan kamu misalkan kamu bukan yang ini, bukan yang kelompok A, ini yang punya kelompok A, di delete aja, di delete. Nah, sampai sini di delete ya, dihapus. Nah, kamu kan sisanya yang ini, yang punya kamu, kelompok kamu tadi, hasil kamu diskusi online tadi ya. Kalau ini anggap ini udah terisi semua. Kalau udah terisi, jangan lupa file, save as ya, disimpan di laptop kamu. Oke, kita misalkan simpennya di mana Ibu ya? Di dokumen tadi ya, di my dokumen, terserah kamu ya di mana simpennya, asal ingat nyimpennya di mana. Nah, ini LKPD mengenal ASEAN, kelompok tadi kelompok apa ya? Kelompok B ya. Kelompok B misalkan tadi si Ratih. Boleh di sini pakai nama ketua kelompoknya ya, Ratih gitu, atau masing-masing punya nama di kelompok itu boleh kan. Nanti kan setiap orang harus melakukan ini karena harus dikirimkan. Oke. Nah, ini ya kelompok B atas nama Ratih, ini di save. Oke, kan udah berubah ya. Ini berubah, kita bisa close. Nah, kalau udah close, ini kita close juga. Ini kita close. Oke, sekarang gimana caranya sebagai murid tadi ya? Anggap sebagai murid berarti Ibu masuk sebagai murid setelah tadi kita save as ya. Setelah kita save as, lalu kita masuk lagi ke Google Classroom kita, ke Classwork. Tadi kan pertemuan 1 ya tugasnya. Yang ini kan tadi tugasnya. Kita klik nih yang ini nih ya. Yang ini kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini kan. Oke, ini ada your work plus add or create. Ini kita klik sama kayak tadi ya, sama yang contoh pertama yang waktu daftar nama. Tapi kalau daftar nama tadi kan Ibu contohkan sebenarnya itu bukan dinilai ya, tapi bagaimana ketika nanti kalau dapat tugas dalam bentuk Google Sheet, cara setelah mengerjakan kemudian mempostingnya seperti itu. Nah, sekarang yang Google Dokumen nih, yang LKPD. Oke, kalau udah kita ulang ya, ini kita add, kemudian kita file, yang ini file, karena tersimpannya kan di laptop kamu. Ini upload ya, browse. Tadi simpannya di mana kan? Simpannya di dokumen, masih ingat ya, di dokumen. Cari tadi, nah yang ini LKPD mengenal ASEAN 1B Ratih. Ini open, ini loading ya, dia udah masuk ke sini. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kalau udah ya, tinggal kita turn in ya, turn in. Klik.
Klik lagi turn in-nya, 2 kali turn in, tunggu prosesnya. Nah, di sini kamu bisa tambahkan. Alhamdulillah, Bu, saya sudah menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan dan mengirimkan tugasnya, tugas kelompoknya. Nah, ini walaupun tugas kelompok, setiap orang harus mengirimkan seperti ini ya, mengerjakannya secara berkelompok tapi mengirimkannya masing-masing. Oke, ini di post nih, yang ini nih, tanda ini nih, segitiga ke kanan ya, kita klik. Oke, ini kan dari segi murid. Sekarang kita lihat dari sisi ibu sebagai guru ya. Kita lihat ibu sebagai guru. Oke, ini kan ibu sebagai guru nih ya. Kita lihat tadi di kelas 8B. Oke, kita lihat ada nilai. Ya, kesini aja dulu. Ke ibu sebagai guru nih ya, biar kamu tahu tadi jadinya akhirnya seperti apa. Nah, ini udah ada 2 yang menyerahkan. Kita lihat ya, siapa yang udah menyerahkan. Oh, ini Prayata Nelwisnu Sakti udah menyerahkan, hebat banget, padahal nggak ada lampirannya ya apa yang diserahkan. Ini salah ya, jadi ini jangan ditiru, yang bener yang ini tadi ya, yang sudah ibu contohkan tuh. LKPD Malaysia sudah diserahkan. Ini kalau kita klik ibu sebagai guru, nanti kan klik ya, mau ngecek. Nah, oh iya, ternyata sudah dikerjakan. Nah, ibu tinggal periksa. Ya, ini lagi loading. Nah, ibu tinggal periksa, oh ini kelompok kreatif sudah mengerjakan, anggap ini udah ada isinya semua. Oke, oh ibu sudah nilai, hasilnya misalkan 95. Di sini ibu isi 95. Oh, katanya alhamdulillah, Bu. Oke, ibu bilang good job ya. Nah, terus ibu posting good jobnya, terus untuk nilai di sini ibu kembalikan ke kamu ya, ibu kembalikan. Otomatis ketika ibu kembalikan, kamu bisa lihat nilainya ya. Kita lihat sebagai murid tadi hasilnya gimana. Nah, yang ini kita lihat di kelas 8B tadi kan. Nah, pengen lihat tadi di kelas 8B ya kan, ibu sebagai kelas 8B. Nah, bisa lihat di sini ya. Return udah dikembalikan nih, nilainya 95. Diklik biar penasaran. Oke, ada jawabannya, good job kata Bu Riri ya. Jadi kamu bisa lihat nilainya gimana. Tadi caranya tinggal klik yang ini ya, untuk melihat nilai ya. Lihat yang ini. Biasanya kamu suka dapat notifikasi bahwa sudah dinilai, tapi kalau nggak ada, kamu tinggal klik yang ini, seret. Nah ya, tadi kan gini ya. Nah, ini kamu sudah bisa kelihatan mana yang sudah dinilai. Nah, yang sudah dinilai itu ini. Oke, itu tadi cara pertama untuk mengoptimalisasikan Google Dokumen. Nah, sekarang akan Ibu contohkan cara yang kedua ya. Kita masuk lagi ke Google Classroom. Nah, ini Ibu sebagai murid ya. Kayak misalkan Ibu anak kelas 8C, ini kita klik, udah gitu ke classwork ya, atau tugas kelas. Di pertemuan 1 ini diklik ya, tugasnya ini. Oke, ini ya, yang ini kita klik. Nah, kalau tadi kan dicontohkan ketika sudah diisi ya, kemudian diunduh gitu. Ada cara gimana tidak mengunduh. Nah, ini kan misalkan contoh ini udah. Oke, kita buka dulu ya, buka dengan Google Dokumen. Ini kalau begini nih udah nggak bisa diapa-apain nih ya, ingat ya tadi ya. Jadi buka dengan Google Dokumen. Oke, ini yang sudah mengerjakan ini Andi ya, kelompok Andi. Terus kelompok kreatif. Nah, terus ada lagi kelompok lain mau mengisi. Jangan mendelete punya orang ya, ingat. Tinggal copy paste aja ya. Ctrl C, klik kanan, salin, atau Ctrl C, terus klik tempel. Oke, Ctrl V ya. Ctrl V. Oke, baru di sini kita ganti ya. Ini kan tadi udah ada kelompok kreatif, kelompok B. Ini kita mau masukin misalkan kelompok C, ya. Ini atas nama Mirna gitu ya.
36, terus Randy 29 gitu ya. Martin 19 dan seterusnya ya, anggap aja ini udah diganti nama-namanya. Nah, terus kemudian udah selesai nih, udah didiskusikan ya secara kolaborasi online dengan teman sekelompok. Terus mau mengirimkan tugasnya. Kalau tadi kan dengan cara file lalu di-download ya. Kalau sekarang bisa kamu caranya itu adalah file kemudian buat salinan ya. Buat salinan ini dikasih judul baru ya. Aslinya kan salinan dari gitu ya. Kamu LKPD mengenai ASEAN, ini ririnya dihilangkan, diganti dengan nama kelompok kamu tadi, kelompok C. Nah, nama kamu sendiri adalah tadi Mirna ya, misalkan. Ini Mirna. Oke ya. Ini kemudian klik OK. Oke, kita tunggu sedang loading. Jadi sekali lagi tidak mendownload, tapi menyalin, ngopi. Nanti setelah disalin kopi kita edit ya, buang punya kelompok lain. Nah, ini kan udah judulnya udah berubah ya. Ini LKPD mengenal ASEAN 1 kelompok C Mirna. Nah, ini punya yang kelompok lain. Ini kamu delete aja sebelum kamu turn in ya, kamu kirimkan ke Google Classroom ya. Ini dihapus aja. Tinggalkan, sisakan yang kamu tadi ya, yang kelompok C-nya aja, yang kelompok kamunya doang, oke? Ya, ini secara otomatis gak usah save as, gak usah save, dia akan terotomatis seperti ini. Nah, kemudian, oke, kalau sudah kita simpan ya, udah kita simpan menjadi nama yang baru tadi kan ya, ingat ya, make a copy, membuat salinan, kemudian mengganti namanya, tadi kan ya sudah menjadi nama. Baru kita boleh mendelete yang milik hasil orang lain, karena ini sudah kita beri nama baru. Kalau sudah, kita cek and recheck ya, ini anggap aja sudah terisi semua. Sekarang kita mau kirimkan, balik lagi ke Google Classroom ya. Di sini di add or create kita klik yang Google Drive ya, pilih Google Drive. Nah, kita bisa pilih yang recent ya, yang recent aja, yang paling terbaru, atau di My Drive juga bisa sebenarnya. Tinggal ketik mana yang kita mau cari ya. Tadi ini judulnya yang LKPD mengenal Mirna ya, kelompok C kalau nggak salah tadi ya, LKPD mengenal ini yang Mirna. Nah, ini ya udah ketemu nih yang ini kita klik ya. Ibu ulangi, tadi ini kan yang kita cari, ini kita carinya di search in Drive bisa, atau di recent juga bisa. Kalau di My Drive, ini kita klik judulnya tadi yang udah kita cari, ini kita, nah ini udah ketemu yang ini, terus kita insert ya, klik insert. Nah, dia akan otomatis loading ya. Oke, tersimpan, maka kita turn in, kirimkan ya, turn in. Tara, selesai ya. Bisa tulis di sini, alhamdulillah sudah menyelesaikan. Seperti biasa ya, tulis di komen telah selesai dan dikirimkan. Oke, di post. Sekarang kita lihat dari sisi guru ya. Kita lihat dari sisi guru. Oke. Ya, tadi 8C tugas kelas yang ini ya, kita lihat. Ada 3 orang menyerahkan. Nah, ini ya, kita lihat apakah benar. Cek dulu. Nah ya, kelompok C atas nama Mirna ya tadi ya. Ini hanya ada Mirna aja, dan ibu memeriksa ya atas nama kelompok Mirna, dan ini yang mengirimkan tadi Riri Putri itu seolah-olah kan tadi Mirna ya. Oke, dan ibu menilai seperti tadi ya, menilai, kemudian bisa dilihat lagi di kaliannya ya, sama persis seperti sebelumnya. Semoga bisa dipahami semuanya. Kalau masih ada kesulitan, silakan bertanya, jangan sungkan-sungkan. Chat kita di ruang Google Classroom dioptimalkan, jadi
sebisa mungkin jangan lewat WA. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa kamu di menu forum pada Google Classroom ya. Yang di sini nih, di menu forum. Berarti ada stream ya atau menu forum. Nah, di sini silahkan kalian mau bertanya apapun, silahkan di sini. Dan jangan lupa setiap ibu berikan konten pembelajaran, kamu harus like dan subscribe ya. Nanti di pertemuan berikutnya ibu akan bikinkan link tugas bukti bahwa kamu sudah subscribe ya. Harus ada screenshot kamu subscribe-nya. Jadi ibu selalu update karena ibu harus tahu apakah kamu benar-benar menyaksikan video pembelajaran ibu dari awal sampai akhir. Karena kalau tidak menyaksikan berarti ibu anggap tidak aktif dalam pembelajaran. Oke, baiklah, itu tadi ya tutorial ibu tentang bagaimana kita mengoptimalisasikan penggunaan Google Dokumen. Oke, jadi tetap semangat dalam pembelajaran, saksikan video ini dari awal hingga akhir biar kalian tidak gagal paham ya. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.